tidak ada di pihak orang-orang yang menganiaya Yesus. Tetapi yang membuat Bapa di surga puas kepada Yesus adalah Yesus setia. Begitu. Dia menjadi orang yang tidak berbuat dosa sampai pada matinya. Makanya kematiannya tersebut, darahnya yang tertumpah tersebut dipandang oleh Bapa di surga sebagai kematian orang benar. Dan disitulah terjadi penebusan dosa, disitulah terjadi pengampunan dosa. Jadi kita orang-orang Kristen yang berdosa, kita orang-orang Kristen yang berbuat kesalahan tidak dipandang lagi. Karena Yesuslah yang berdiri di hadapan kita sebagai pembela dan juru selamat. Kalau kita yang berdiri di hadapan Bapa di surga, ya pasti kita diludahin. Kebenaran apa yang mau kita bawa ke pengadilan yang di surga? Kita sanggup berdiri begitu di hadapan Dia, mau membela diri kita sebagai orang benar? Gak ada yang sanggup. Kita ini berlumuran dosa. Makanya kita perlu juru selamat. Yesus yang berdiri di depan kita. Makanya Yesus yang akan dipandang, bukan kita. Ngerti gak sih kamu dengan iman Kristen? Kalau gak ngerti dengan iman Kristen, gak usah berapologet dulu. Belajar dulu. Biar orang-orang Islam yang seperti tadi itu otaknya tidak tambah mengsle menghadapi Anda. Gitu loh. Ngerti dulu. Isi Alkitab itu Anda pahami dulu. Ya, terutama bom-bom, Rudi. Herman saya dengan mereka-mereka ini. Kalau kamu punya paham yang tidak biblikal, kalau kamu punya pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, akhirnya orang-orang Islam itu bukannya jadi masuk Kristen, bom-bom, Rudi Yohanes. Yang ada mereka itu malah ngetawain kalian. Gimana? Naik lagi dia kata pengantar. Silakan kata pengantar. Kenapa kau tadi lari? Aduh, dis. Kenapa kau tadi lari? Kena pembatasan, dis. Kena pelanggaran aku, dis. Serius. Yang bagian mana yang kamu nggak paham di situ? Saya tanggapi dulu boleh, makanya kau jangan potong ketika aku mau menarasikan, jangan dipotong gitu loh. Silakan. Oke, baik. Kan saya tadi sudah bilang, Nabi Muhammad SAW ketika kau mengatakan dia mati, apakah orang Yahudi itu berjasa? Saya bilang tentu saja tidak. Oke, kenapa kau bilang iblis berjasa? Halo? Sudah macet lagi dia kan? Oke, kalau kau katakan bahwa perempuan Wahyudi itu tidak berjasa, lalu kenapa Anda katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu berjasa? Sinyalnya udah macet nih. Ya udah. Kan udah nih. Coba bagusin dulu perangkat-perangkat kalian nih kalau mau naik nih ya. Ayo silakan. Langsung macet. Muhammad. Ya udah datang Muhammad. Ya silakan Muhammad. Silakan Muhammad, nyalakan kameramu. Silakan Muhammad, nyalakan kameramu. Saudara Muhammad, silakan nyalakan kamera. Oke, Kang Adis. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, baru kita ngobrol. Ya. Oh, ini si Anu ini. Banter aja. Oke, Bang. Abang tadi nyimak, Bang. Saya nyimak tadi mulai kamu membahas anak putra Maryam. Oke. Di bagian mana tadi yang kurang jelas, Bang? Yang ketika terjadi peristiwa penyaliban tersebut, lalu terjadi keselamatan. Terus ketika Muhammad kalau masalah diracun. itu saya setuju sama kamu, Dis. Udah clear ya? Clear? Ya, clear. Kalau masalah apakah itu iblis saya berjasa di situ? kamu. Yang saya Sebentar, Bang. Bang, enggak, kipasnya dimatikan dulu, Bang. Kipas ikutan diskusi ke sini dia. Matikan dulu kipasmu. Oke, keluar.
Tak keluar dulu. Oke. Apakah dari pembicaraan saya tadi akan Anda simpulkan bahwa iblis berjasa? Pokoknya saya ngikut kamu yang tadi itu. Kamu itu benar. Saya Tenang Bang Muhammad, tenang. Jangan seperti Romo KP kalau ditanya A, jawabnya ke pasar, ke kebun, kemana. Dengar. Apakah menurut penjelasan saya tadi bahwa iblis berjasa? Iblis itu tidak berjasa. Mantap. Udah jelas kan? Gitu jelasinnya. Kalau jelasin begitu, mereka ngerti. Silakan, apa yang mau Anda bahas? Gini ya, sebenarnya memang iblis itu ada jasa, tapi tidak berguna lah jasa itu. Jadi disebutkan tidak berjasa. Apa jasanya iblis? Ya, dia itu akibat, sebab akibat dia. Pertanyaan saya, apa jasanya iblis? Jasanya iblis apa? Jasa yang tidak berguna. Soalnya dia itu iblis, jasa yang tidak berguna. Udahlah kita nggak usah. Ya sudah, Anda mau bahas apa? Anda tadi sudah cukup paham dengan itu. Apa yang mau Anda bahas sekarang? Isu apa? Yang saya bahas ya, yang mau saya bahas, tolong kita bicara tentang mulai anak Tuhan. Nah, kamu tadi bicara mulai anak Tuhan. Tolong kita bahas lagi. Kamu mulai lagi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah engkau akan menyembahnya? Oh, itu yang kedua. Ya, saya jawab ya. Jawab dulu. Jangan sebentar, jangan seperti Romo capek kalau ditanya. Ditanya A, jawabnya B, C, D, A, F, G. Sebentar, pertanyaan saya. Ya. Jikalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah Anda akan menyembah anak tersebut? Aku akan menyembah. Soalnya kenapa? Kamu tak ajarin ya di sini, tak ajarin. Soalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin mempunyai anak selama-lamanya. Makanya ada ayat gitu. Nah, itu aku mau ngajarin kamu. Jawaban yang mantap. Gini, kalau Romo capek debat dengan saya harusnya gini jawabannya biar keren. Baik. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Allah punya anak atau kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, Anda akan menyembahnya. Baik. Aku akan menyembah. Seperti Allah mengatakan menyuruh Muhammad untuk mengatakan itu. Aku akan mengikuti. Pertanyaan saya, apa tujuan dipilihnya Isa ibnu Maryam oleh Allah? Nabi Isa, ya untuk Bang, coba dengarkan saya. Dengarkan, tenang. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Saya ulangin karena agak sulit tadi ngomong. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Ya, untuk melahirkan anak toh. Untuk melahirkan anak. Anak siapa? Anak Maryam. Oke, anak Maryam. Anak yang ada di dalam Maryam itu dari siapa? Dari Maryam. Sebentar, tenang. Tenang. Apakah Maryam sendiri yang bikin ada anak dalam dirinya? Semua manusia tidak ada. Saya nggak nanya semua manusia, satu-satu. Tenang. Oke. Kita rekonstruksi dulu, ulang-ulang dulu ya, biar sambil teman-teman nyiapin kopinya. Dengar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak. Setuju. Betul. Oke. Anak yang ada dalam rahim Maryam dari siapa? Bukan dari. Kamu paham nggak? Astaga. Bukan dari. Dari siapa anak itu berasal? Itu temanmu udah jawab dari Allah tuh. Temanmu sudah jawab. Temanmu sudah jawab. Suruh temanmu. Debat sama temanmu. Coba tanya sama temanmu. Bro, dari siapa anak itu berasal? Dari siapa anak itu berasal? Ciptaan goblok. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal?
Allah yang menciptakan goblok. Dari siapa anak itu berasal? Itu ciptaan. Dari siapa? Bukan Dari siapa anak itu berasal? Bukan dari ciptaan. Oh, Ciptaan dari. Loh, Berat saudara-saudara. ya kamu bilang. Oke. Loh, Anak habis itu ini kamu nurunin aku, jelas. sebentar. Apakah anak tersebut tiba-tiba datang ada di rahim Maryam tanpa sebab musabab? Loh, itu diciptakan. Ada sebab musababnya enggak? Bis, yang namanya Tuhan Ya itu udah, maha saya nggak kuasa. nanya diciptakan atau enggak. Saya nggak nanya itu. Dari Loh. siapa anak itu? Dari Maryam, yang menciptakan itu Allah. Dari siapa? Loh, dari Maryam, Rus. Berarti Maryam sendiri yang bikin? Yang Allah yang menciptakan. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Loh, Maryam. Berarti Dari Maryam sendiri Maryam. yang bikin. Loh, Allah Astaga, yang menciptakan. makasih Bang Obi. Thank you Bang Obi, makasih. Gini, dengarkan saya. Apakah anak tersebut dari Maryam sendiri? Dari Maryam sendiri, tapi Allah yang menciptakan. Maryam tidak berkuasa. Allah Oke. yang berkuasa. Berarti Allah yang bukan menciptakan. bukan Maryam yang membuat anak itu ada di situ, betul? Loh, ya bukan lah. Oke. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, dari mana anak itu berasal? Allah yang menciptakan. Dari Allah. Dari Allah setuju? Dari Allah setuju? Allah menciptakan, bukan dari Allah. Dari tidak Allah memiliki- betul. Allah Saya tidak tidak tanya memiliki diciptakan atau tidak. Begini loh. Saya tidak tanya itu diciptakan atau tidak. Yang saya tanya, anak itu dari siapa? Dari Maryam. Yang Bukan dari menciptakan Allah. itu Allah. Bukan dari Allah. Aku lah bilang sih, Dis. Kamu bisa nggak otakmu itu loh? Kok Otakmu bisa kayak kamu katakan dari Maryam bukan dari Allah? Bukan dari Allah? siapa yang dicipta? Kamu ngerti nggak? Saya tidak tanya diciptakan atau tidak. Saya tanya dari siapa? Ya itu bulat. Kamu itu bulat, Dis. Bulat gimana? Pertanyaan saya. Nih, pertanyaan saya. Ini ada loh, gelas. kalau aku- Sebentar. kalau Ini aku- ada gelas. kalau Sebentar. aku- Sebentar dulu. Ini ada gelas di sini di atas meja. Alah, Saya kamu itu, tanya. Dis, dilihat Sebentar. orang. Tenang. Kamu dilihat orang lalu, Tenang. Kamu Ini yang ada tenang, gelas. tenang, Sebentar, Dis. tenang. Ini ada gelas di depan pintu rumah. Oke? Ada gelas di depan pintu rumah, oke? Nggak penting itu. Lalu Kamu saya itu- tanya, dari Kamu mana udah gelas kalah. ini diciptakan? Dari mana? Diciptakan. Gimana sih? Yang saya tanya dari mana? Dari mana gelas itu? Dari air mani kalau aku jawab. Ya, kalau Dari aku air jawab, maninya siapa? Air maninya siapa? Loh, air mani itu diciptakan, Dis. Air maninya siapa? Kamu bisa menciptakan air mani, Dis. Astaga. Berarti anak yang ada dalam rahim Maryam dari air mani siapa? Loh. Dis, air Pikir mani saya diciptakan kamu kasih oleh- jawab. harus Kasih dari temanmu. manusia. Sebentar, kasih temanmu yang ngomong coba. Temanmu coba tanyain dia. Tanyain dia. Nggak bisa, Dari siapa, dia Bro? itu- Loh, enggak bisa dia itu. Ya. Aku ya. Oh, depan sama pohon kelapa sana. Iya. Sebentar. Sama pohon sebentar. kelapa, ngomong sama pohon kelapa sana, sama pohon kelapa. Bayangin teman-teman, ada paket datang ke rumah Anda, cik, tiba di depan pintu. Lalu ditanya sama bapakmu, dari mana ini Udin? Oh, itu diciptakan. Gua nggak nanya ini diciptakan, gua nanya ini dari mana? Dari mana? Oh, itu diciptakan. Untung kalau bapaknya seperti Pak Raden, Anda gitu anak ditanya dari mana, bukan siapa yang menciptakan. Itu bisa tiba-tiba ada di depan pintu. Dari siapa? Pengirimnya itu siapa? Oh, gimana ini orangnya? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hamzah. Silakan. Heran dengan orang-orang ini loh. Nggak pernah nyambung. Ditanya Malam, dari Edi. mana itu diciptakan. Bukan saya tanya mau itu Malam, diciptakan Bang mau enggak Edi. itu urusan belakang. Nah, silakan Malam Muhammad. Bang Edis.
Selamat malam, nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Ya, Bang Muhammad Hasan, nyalakan kamera dulu, Bang. Ayo kita diskusi yang bagus, Bang. Silakan. Oh ya, bentar. Bisa gak dari situ? Oh iya. Saya bantu dari sini Bentar, boleh? Nah, itu sudah saya kirimkan Bisa, di permintaan. sini. Nah. Oke. Bang bisa. Muhammad Hasan, lanjut yang tadi atau membahas isu baru? Saya mau tanya Bang Edis. Saya kan gak punya agama saya, Bang. Masih bingung saya. Mau agama Islam apa? Saya mau tanya dulu, agama Bang. Kristen? Di Itu saya KTP masih apa bingung, tertulis, Bang? Di KTP Islam. tertulis apa? Islam. Islam. Bang, saya mau nanya Karena sama orang Bang. tua Apa? saya Islam. Oke. Apa Abang sudah ragu dengan agama Islam, Bang? Ragu semua saya. Astaga. Makanya, Bang, jangan kebanyakan nonton Edis TV. Ya, makanya Akibatnya saya- jadi seperti ini. Bang, saya itu sering nonton abang itu makanya saya pelajari semua. Kayak mana agama Kristen ini, kayak mana agama saya ini. Ternyata Islam. semuanya itu kurofat. Oke, silakan. Baik. Masa Kenapa ada Anda? Tuhan jadi Oke, kalau Anda mengatakan agama Islam itu kurofat, itu urusan Anda ya. Oke. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa agama Kristen sama seperti agama Islam yang Anda simpulkan sebagai kurofat? Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kameranya, Bang, jangan sambil jalan. Duduk dulu yuk. Duduk. Oh, iya. Kenapa, Bang, Anda katakan kurofat, Bang? Kan Isa itu kan apa? Katanya Isa ya. Manusia. Bukan Isa, Bang. Yesus. Di dalam Yesus. di dalam agama Kristen itu tidak ada Isa, yang ada Oh, Yesus Yesus ya? atau Yeshua, ya. Yesus itu Tuhan. Bang, Tuhan apa manusia? Tuhan itu apa, Bang? Kata-kata Anda, Tuhan apa manusia, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Betul, Bang? Ya, betul. Oke. Waktu Abang memanggil yang di langit sana, Tuhan yang di langit sana, dulu waktu Anda masih Islam, kalau orang Jawa memanggil dengan panggilan Gusti, betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Gusti. Benarkah, Bang, raja pun, penguasa, itu dipanggil dengan panggilan Gusti juga? Iya, Gusti. Oke. Nah, pertanyaan Anda itu, Yesus apakah Gusti atau tidak? Itu salah, Bang. Apakah Anda Terus maksud gimana, itu? Bang? Yang benar, Bang. Yang Iya, benar, pertanyaan Gusti, Anda, Yesus manusia atau Gusti, itu membingungkan. Gimana Yesus Ya, makanya manusia atau saya Gusti? bingung ini saya tanya, Bang. Begini, Bang, Tuhan itu bahasa Jawanya itu Gusti. Begitu. Iya. Nah, Apa? ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu manusia atau Gusti? Ya dua-duanya, Bang. Raja itu manusia nggak? Sebentar, Bang. Raja itu manusia nggak? Manusia. Dipanggil Gusti nggak? Ya, Gusti. Oke, berarti pertanyaan saya, Gusti raja itu, tapi. oke, Gusti Raja. oke, Gusti Raja. Pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Gusti Raja, Bang, panggilannya. Iya, pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Manusia. Bukan Gusti. Ya kan tadi udah bilang, Bang. Saya juga bingung ini. Iya, makanya jangan bingung-bingung. Makanya pertanyaan saya begini, juga Bang. bingung. Sedikit, Mau masuk Bang. mana agama ini? Baik, begini, Bang. Saya mau jelaskan ya, Bang ya. Pertanyaan apakah Yesus itu manusia atau Tuhan, itu Ya. pertanyaan itu sama salahnya dengan pertanyaan, wahai Baginda Raja, engkau manusia atau Gusti? Oh, gitu. Ini Ya. ini pertanyaan macam apa ini? Iya, Bukan pertanyaan dua-duanya. berarti ya? Gimana? Terus gimana saya mau tanya ini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Katanya Tuhan itu beranak ya. Betul kah? Oke. Tuhan di dalam Alkitab yang Anda maksud Bapa di sorga, kata Gusti yang Anda tujukan kepada Bapa di sorga, Ya. ia beranak, bukan dalam arti ia punya istri, lalu kawin, begitu, lalu Tuhan punya beranak, anak. Bang.
Yang dimaksud punya anak di situ, Bang, bukan dalam Ya. pengertian gini aja, Bang. Abang anak-anak Indonesia nggak? Kita anak-anak Indonesia nggak? Anak Indonesia. Indonesia suami siapa istrinya Indonesia? Kan bukan manusia, Bang. Nah, makanya Bang, ketika Tuhan maksudnya Bapa di surga, Gusti Bapa di surga, Anda katakan punya anak, itu menggambarkan sebuah relasi, Bang, bahwa kita ini kepunyaan Dia. Makanya ketika ibu Anda marah, misalnya nih, mohon maaf ya, bukan bermaksud membawa ibu Anda gini. Atau ketika tetangga Anda marah, tetangga Anda bilang, anak setan lo, dasar anak setan. Nah, ungkapan anak setan itu bukan berarti setan tuh kawin, terus punya istri, punya anak, bukan. Arti anak setan itu, kita itu mewarisi genetikanya setan. Kita itu diserupakan setan gitu ya? iya. Sifatnya. Betul. berarti Nah, gini ya? sebagai gini Bang, sebagai orang Kristen berbicara Yesus dulu. Yesus sebagai anak Iya, Allah, betul. Yesus sebagai Allah. pengejawantahan daripada Elohim Bapa di surga itu, Bang. Berarti jadi gini, Bang, Yesus sifat-sifatnya, titisan tabiat-tabiatnya Allah gitu ya? itu mewaris Tuhan gitu ya? nurun ke anaknya. Nah, kita pun sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, itu harus menjadi anak-anak Elohim seperti Yesus. Makanya kami harus Kalau mirip zaman dengan sekarang Yesus. bisa gak manusia jadi Tuhan, Bang? Maksud jadi Tuhan itu apa? Ya maksudnya seperti Yesus itu, sifatnya itu lembut hati, murah hati. Bisa. Bisa Makanya- hidupkan orang mati. Bisa Makanya nggak? makanya Kristen Percaya gak itu bisa, Bang? Makanya Kristen itu mengajarkan orang supaya ia menjadi pribadi yang semakin hari semakin mirip Semakin baik. dengan gambaran daripada anaknya Bapa di surga, yaitu Yesus. Kalau Yesus dikatakan anak Tuhan ya, karena orang-orang yang bisa hidupkan orang mati katanya ya. Saya gak Bang, tahu, anak Tuhan itu lihat bukan sendiri. gini, Bang. Menjadi anak Gimana, Tuhan gimana? itu bukan berarti harus bisa menghidupkan orang mati. Gimana? Menjadi anak Tuhan itu artinya menjadi suatu pribadi yang dimana pribadi tersebut mewarisi genetikanya, mewarisi sifat-sifatnya atau tabiat-tabiat Tuhan daripada itu ya? Tuhan itu. Apa sifat-sifat Sifat Tuhan? Tuhan itu. Ia pengasih, ia panjang sabar, ia lemah Sabar. lembut. Seperti itu. Lemah lembut. Nah, itulah yang ada. Makanya Oh, berarti berbahagialah kalau orang yang marah-marah membawa itu bukan damai. sifat Tuhan berarti, Bang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Kalau anak-anak Allah saya tidak tahu. Biasanya sih, saya mau Anak tanya Allah. dulu Bang. Itu yang suka demo-demo itu, yang suka teriak-teriak, pecahin, rusakin, bakar, ya kan? Teriak-teriak nama Tuhannya itu. Pertanyaan saya, apakah Ya, Bang. itu membawa damai atau membawa rusuh? Membawa rusuh. Membawa rusuh. Nah, kalau Rusuh, seperti itu, tabiat-tabiatnya seperti itu mencerminkan siapa? Ajaran siapa? Ajaran setan. Ya itu, makanya disebut anak-anak setan. Berarti kalau kita Nah. itu baik, murah hati, apalagi tadi gitu, Bang. Membawa lembut. damai. Nah, kita itu berarti bisa jadi anak Tuhan ya. Betul. Mantap juga berarti ya. Iya, Bisa nak jadi makanya. anak Tuhan. Makanya jadi Kristen, dibaptis jadi anak-anak Tuhan gitu. Oh gitu, Bang. Oke, sip, Bang. Kurang jelas lagi, Bang? Sudah cukup jelas? Jelas, Bang. Nah, makanya Bang Jelas, begini. jelas. Berarti Makanya masih begini, bisa Bang. ada Tuhan sekarang ini, Bang. Dari manusia. Gimana? Masih bisa ada Tuhan selain Yesus. Begini Bang, yang dimaksud ada Tuhan di dalam diri Anda, bagi Anda itu apa sih maksudnya Bang? Saya ini juga bingung, Bang. Kadang Oke, lihat saya debat jelasin. itu, Saya apa yang jelasin Bang. didebatkan? Gini Bang, begini Bang. Berbicara agama, kita itu berbicara hal-hal yang sifatnya itu hal-hal rohani, hal-hal metafisik, bukan saja gaib berbicara gitu, Bang. hal-hal
Bang, kalau saya ngomong jangan ikutan ngomong. Nanti siapa yang mau kita Boleh. dengar, Bang? Gini, berbicara agama, tentu saja kita tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang daging, tetapi kita berbicara hal-hal yang metafisika. Setuju? Iya betul. Oke. Percaya tidak, Bang? Di hati Anda, kalau kita bicara soal agama, maka harus ada di hati Anda itu ada misalnya tahta, ada ruang di situ, yaitu tahta yang siapa yang harus memerintah di situ. Gini, Bang. Waktu Anda dulu belum murtad dari Islam, waktu Anda jadi Islam, benar nggak di hati Anda itu ada yang memerintah, yang mengendalikan Anda supaya Anda bangun pagi, ambil air, sholat subuh, lalu Anda jam segini nanti Anda ke masjid, Anda jam segini nanti Anda begini, punya duit nanti Anda zakat, punya duit nanti Anda terbang ke Mekah mencium batu. Berarti di hati Anda ada sosok yang memerintah di situ, betul? Betul. Nah, siapakah itu jika Anda menjadi seorang Islam? Allah Pikiran dan sendiri, Bang. Allah dan Rasulnya, betul? Pikiran sendiri. Iya, pikiran Anda itu dikendalikan oleh siapa? Gini loh, Bang. Anda ngambil air wudhu pagi-pagi, lalu Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, begitu kan? Lalu Anda punya duit nanti terbang ke Mekah, di sana nanti mencium batu. Yang membuat Anda berbuat seperti itu adalah Allah, betul? Karena lahirnya saya itu dari situ, Bang. Iya, makanya Anda Sumpah itu sama dikuasai. Saya tuh lahirnya dari orang Kristen, jadi orang Kristen saya mungkin. Memang kalau orang cerdas itu Betul, cepat masuk Kristen loh. Gini, dengar saya. Itu berarti di hati Anda itu ada sosok yang memerintah, yaitu Allah. Allah duduk di dalam singgasana hati Anda, memerintah Anda. Setuju? Gak tahu saya, Bang. Astaga. Ya, Bang. Bingung saya Tingkatin ini. dia Ya, bingung. bingung. Tingkatin IQ dulu biar nggak bingung. Aduh. Gimana saya ini tidak makan paramek tiap hari coba.